Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Halim dengan NPM 233124146 dari kelas IF 23D. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai instalasi XAMPP, Git, dan kode editor sebagai bagian dari tugas mata kuliah pemrograman web. Untuk kode editor yang akan saya gunakan yaitu Visual Studio Code. Karena Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang ringan namun sangat kuat. Visual Studio Code juga mendukung berbagai bahasa pemrograman dan dilengkapi dengan berbagai ekstensi yang dapat meningkatkan produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak. Baiklah, mari kita mulai dengan instalasi atau mengunduh XAMPP-nya. Di sini kalian bisa menggunakan browser yang sering kalian gunakan atau yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan browser Google Chrome, dan pada bagian search bar kalian bisa langsung mengetikkan XAMPP. Nah, di bagian paling atas ini kalian bisa langsung klik untuk mengunjungi situs resmi dari XAMPP-nya, atau pada bagian address bar-nya kalian bisa langsung mengetikkan alamat website dari XAMPP-nya dengan mengetikkan www.apacefriends.org. Nah, di sini akan langsung ditampilkan halaman dari XAMPP-nya. Nah, di bagian bawah sini kalian bisa melihat berbagai macam tautan unduhan untuk berbagai sistem operasi. Di sini telah disediakan untuk sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dan karena saya menggunakan sistem operasi dari Windows, maka saya akan menggunakan tautan unduhan XAMPP for Windows. Di sini langsung saya klik saja dan akan ditampilkan ke halaman web yang berbeda. Dan untuk unduhannya akan dilakukan secara otomatis oleh halaman websitenya. Nah, di sini sudah mulai mengunduh. Tapi jika tidak muncul atau tidak mengunduh secara otomatis, kalian bisa langsung klik di bagian sini, di bagian klik here, dan nanti akan ditampilkan halaman website yang berbeda. Nah, di bagian sini bisa langsung kalian klik saja download versi terbarunya. Tapi karena saya sudah mengunduh secara otomatis, maka saya tidak perlu mengunduh atau mengklik tombol download versi terbaru di sini. Baiklah, kita langsung atau kita tunggu saja unduhannya hingga selesai. Oke, setelah file installer XAMPP berhasil diunduh, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi. Kalian bisa langsung klik di bagian sini atau bisa langsung ke file explorer, dan biasanya installernya ada di bagian download. Di sini bisa langsung kita klik 2 kali saja. Nah, jika nanti muncul peringatan dari user akun kontrol, kalian bisa langsung klik yes untuk memberikan izin dan melanjutkan proses instalasi. Terkadang akan muncul error seperti ini. Untuk melanjutkannya kita akan klik OK saja. Lalu akan muncul jendela setup XAMPP-nya. Kita klik next di sini. Nah, pada tahap ini Anda akan diminta untuk memilih komponen yang ingin diinstal. Secara default, semua komponen seperti Apache, MySQL, PHP, dan lainnya sudah dipilih. Jika Anda baru memulai, disarankan untuk membiarkan pilihan default ini dan langsung klik next. Di sini kita langsung klik next saja. Nah, di bagian sini kalian akan diminta untuk memilih lokasi instalasinya. Kalian bisa memilih lokasi instalasinya secara manual sesuai keinginan Anda dengan mengklik direktur di bagian sini. Nah, di sini Anda dapat mengubahnya sesuai keinginan, tetapi disarankan untuk menggunakan direktur default ini untuk menghindari potensi masalah kompatibilitas di kemudian hari. Baiklah, setelah menentukan pilihan atau menentukan lokasinya, klik next. Untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris saja. Kita klik next. Lalu untuk menginstal kita akan klik next. Oke, kita tunggu saja
hingga semua komponen terinstall dengan sempurna. Nah, setelah selesai, Anda dapat memilih untuk langsung menjalankan XMPP Control Panel dengan mencentang opsi yang tersedia. Kemudian, klik Finish. Di sini, di dalam Control Panel, Anda akan melihat daftar modul seperti Apache, MySQL, FileZilla, dan lainnya. Untuk memulai server lokal, klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Nah, untuk memverifikasi bahwa instalasi berhasil, buka browser dan ketikkan di address bar localhost. Nah, jika halaman dashboard XMPP muncul, itu berarti instalasi telah berhasil dan server lokal Anda siap untuk digunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan menginstal Git. Untuk memulainya, kita perlu mengunduh Git dari situs resminya. Di search bar, kalian bisa langsung mencarinya atau mengetikkan Git. Nah, di bagian paling atas ini sudah muncul website dari situs resmi Gitnya. Bisa langsung kita klik saja. Atau bisa juga langsung mengetikkan di bagian address barnya git scm.com. Nah, setelah tampil halaman websitenya, kalian bisa klik download di sini. Dan di sini disediakan berbagai tautan untuk berbagai macam sistem operasi. Telah disediakan untuk macOS, Windows, dan juga Linux. Dan karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan langsung mengklik bagian download for Windows. Lalu kita pilih 64-bit Git for Windows Setup. Dan kita akan menunggu hingga proses unduhannya selesai. Nah, setelah proses pengunduhan selesai, di sini kita akan mencari installer dari Gitnya yang sudah diunduh. Di sini kita langsung klik 2 kali saja. Nah, jika ada tampilan user account control seperti ini, kita bisa langsung klik yes. Mungkin pada video tidak ditampilkan. Nah, setelah itu maka akan dimunculkan informasi lisensi dari Gitnya. Kalian bisa membacanya hingga akhir, tapi di sini saya akan langsung klik next saja. Di sini kalian bisa memilih lokasi instalasinya, tapi saya akan membiarkannya untuk seperti ini saja secara defaultnya. Saya klik next. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah menginstal Git dan di sini diberitahukan kalau folder sudah ada, maka saya akan klik yes saja untuk tetap menginstal di folder tersebut. Saya klik yes. Di sini saya biarkan secara default saja, tapi jika kalian ingin menambahkan ikonnya ke desktop, kalian bisa mencentangnya. Tapi saya unchecklist saja. Saya klik next. Ini saya biarkan saja. Saya klik next. Di sini Anda dapat memilih editor teks yang akan digunakan oleh Git. Secara default, Git akan memilih theme, tetapi Anda dapat mengubahnya sesuai preferensi Anda. Misalnya, memilih Visual Studio Code jika sudah terinstall. Untuk ini akan saya klik next saja. Next. Pada tahap ini, Anda akan diberikan 3 opsi. Disarankan untuk memilih opsi kedua, yaitu Git from the command line and also from third-party software. Opsi ini memungkinkan Anda untuk menjalankan perintah Git dari command prompt atau terminal serta dari perangkat lunak pihak ketiga lainnya. Saya biarkan di recommend atau defaultnya, saya klik next. Lalu untuk bagian ini, saya biarkan saja defaultnya, next.
use the native Windows Secure. Oke, next. Select Windows Style ya. Next. Lalu pada bagian configuring di terminal emulator to use with Git Bash, kalian bisa memilih use main T atau use Windows default console window. Saya akan menggunakan defaultnya use main T, tapi kalian juga bisa menggunakan use Windows default console window. Saya biarkan default. Next. Fast forward terminates saya gunakan default juga. Next. Git credential manager. Next. Lalu ada konfigurasi extra option, saya install aja langsung defaultnya. Baiklah, kita akan menunggu beberapa saat karena instalasi sedang dilakukan. Oke, setelah instalasi selesai, Anda dapat mencentang opsi untuk langsung menjalankan Git Bash-nya. Tapi di sini saya akan unchecklist saja. Saya klik finish. Nah, maka akan ditampilkan halaman web dari Git for Windows seperti ini. Di sini saya akan coba menggunakan command from atau terminal di komputer untuk memastikan bahwa Git telah terinstall dengan benar. Saya klik Windows beserta R secara berbarengan atau bersama, Windows dan Ctrl R. Lalu di sini saya akan ketikkan cmd, terus OK atau enter. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan git version. Tekan enter. Nah, jika instalasi berhasil, Anda akan melihat informasi versi Git yang terinstall di sistem Anda. Di sini bisa kita lihat Git yang terinstall versi 2.49.0. Nah, berarti Git sudah berhasil terinstall di komputer ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengunduh kode editor dari Visual Studio Code. Kita bisa langsung ketikkan Visual Studio Code di address bar, atau bisa juga mengetikkan kode visualstudio.com. Nah, setelah ditampilkan halaman web dari Visual Studio Code-nya, kita bisa langsung klik download di kanan atas ini. Lalu di sini akan ditampilkan berbagai sistem operasi yang telah disediakan untuk Visual Studio Code-nya. Ada Windows, Linux, dan macOS. Di sini karena saya menggunakan Windows, maka saya akan langsung klik tombol unduh untuk Windows. Nah, setelah itu kita akan menunggu hingga proses mengunduh selesai. Baiklah, setelah file installer Visual Studio Code berhasil diunduh, maka berikutnya adalah melakukan instalasi. Kita cari saja di File Explorer, installer Visual Studio Code. Kita klik dua kali pada installer Visual Studio Code-nya. Nah, di sini jendela setup dari Visual Studio Code akan muncul dan Anda akan diminta untuk menyetujui perjanjian lisensinya. Kalian bisa membaca perjanjian tersebut dan jika kalian setuju, pilih opsi I accept the agreement. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih lokasi instalasi. Secara default, Visual Studio Code akan diinstal di direktori seperti ini. DC, user, nama user, appdata lokal, programs, Microsoft Visual Studio Code. Nah, kalian dapat mengubahnya sesuai keinginan, tetapi disarankan untuk menggunakan direktori default ini. Di sini saya akan menggunakan default saja, lalu klik next. Lalu di sini saya akan langsung klik next saja. Nah, di sini kalian akan diberikan beberapa opsi tambahan.
seperti Add to Pad, Register Code as an Editor, Add Open with Code ini. Nah, di sini saya akan menceklis semuanya. Ini untuk membuat desktop icon nantinya. Lalu ini agar nanti saya bisa menggunakan Open with Code. Lalu untuk Add to Pad nanti digunakan untuk menambahkan Visual Studio Code ke pad system. Disarankan untuk mencentang semua opsi ini untuk memudahkan akses dan integrasi Visual Studio Code dengan sistem Anda. Setelah memilih opsi yang diinginkan, klik Next. Setelah semua pengaturan dikonfigurasi, klik Install untuk memulai proses instalasinya. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Dan setelah instalasi selesai, Anda dapat memilih untuk langsung menjalankan Visual Studio Code dengan mencentang opsi Launch Visual Studio Code. Lalu klik Finish. Nah, saat pertama kali dijalankan, Visual Studio Code akan menampilkan halaman selamat datang yang berisi berbagai opsi dan informasi untuk memulai. Baiklah, demikian tutorial mengenai instalasi XAMPP, Git, dan Visual Studio Code. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kekurangan dalam penjelasannya, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.